Saya mengajak kita membuka Alkitab kita bersama di dalam Kidung Agung. Mari kita buka Kidung Agung. Kitab yang mungkin banyak orang Kristen jarang buka. Kalau Anda bingung, Kidung Agung itu habis Amsal, Pengkhotbah, habis itu Kidung Agung. Kidung Agung pasal 2 ayat 7 sampai dengan pasal 3 ayatnya yang kelima. Kalau sudah dapat, kita baca silih berganti. Saya akan mulai ayat 7, jemaat sekalian ayat 8, terus sampai nanti pasal 3 ayat yang kelima. Oke, demikian firman Tuhan. Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan. Kucari dia, jantung hatiku, kucari tapi tak kutemui dia. Baru saja aku meninggalkan mereka, kutemui jantung hatiku, kupegang dan tak kulepaskan dia, sampai kubawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Topik yang ada di hadapan kita dalam kitab Kidung Agung ini dan topik dari perikop yang kita baca ini tidak lain dan tidak bukan adalah masalah hubungan antara laki-laki dan perempuan. Topik ini atau subjek ini adalah sebenarnya subjek yang banyak sekali dibicarakan oleh dunia. Banyak sekali dibicarakan oleh dunia, baik itu dalam film. Berapa banyak, kalau misalnya semua film tentang cinta dihilangkan, yang ada unsur cintanya dihilangkan, mungkin film tinggal sekian persen, mungkin nggak nyampe 10%, saudara. Baik itu dalam lagu-lagu, ya, lagu dunia, kalau bukan tentang cinta, tentang apa lagi. Ya. Baik itu dalam, ya, bahkan percakapan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali. Itu menjadi salah satu topik di dalam dunia ini. Dan ada sebagian orang Kristen yang merasa bahwa topik seperti ini ya, tidak baik untuk dibahas di gereja, tidak baik untuk dibahas di kalangan orang Kristen. Tetapi itu adalah sikap yang disayangkan. Ya, karena bukan saja ini topik yang penting, ya, ini adalah topik yang alkitabiah. Karena Alkitab membahasnya. Alkitab memberikan prinsip-prinsip bagi kita tentang hal ini. Dan kalau orang Kristen tidak membicarakannya dalam konteksnya alkitabiah, kalau orang Kristen tidak menggali apa pengajaran Alkitab tentang hal ini, maka orang Kristen akan cenderung mengikuti standar dunia. Orang Kristen akan cenderung untuk ikut pengajaran dunia tentang hal ini. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, saya ingin mengajak kita, ya, saya ingin mengajak kita untuk membahas topik ini.
Dan topik ini adalah topik yang luas. Oleh karena itu nanti saya akan bikin beberapa seri. Saya ingin berbicara mengenai hubungan laki-laki dan perempuan. Mulai dari tahap yang paling mendasar, tahap ketertarikan satu dengan yang lain. Seperti yang kita bahas hari ini. Sampai ke tahap misalnya mungkin mempersiapkan untuk pernikahan. Sampai kepada suami dan istri. Hubungan suami istri juga banyak dijelaskan di dalam Alkitab. Ada banyak sekali hal yang bisa kita pelajari di situ. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita melihat di dalam kitab Kidung Agung ini, kitab eksistensi dari kitab Kidung Agung adalah suatu bukti bahwa ini adalah topik yang penting bagi Tuhan. Karena kitab Kidung Agung seluruhnya berbicara mengenai hubungan antara Salomo. Jadi kitab Kidung Agung ditulis oleh Raja Salomo. Dan kita tahu, mungkin Salomo terkenal dia punya 1000 istri ya. Mungkin bukan contoh seorang kekasih yang paling baik. Dia punya istri 1000, tetapi Kidung Agung ini ditulis waktu Salomo masih muda. Dan Salomo sepertinya sebelum dia punya begitu banyak istri, dia pernah punya suatu cinta sejati. Seperti inilah cinta sejati dia. Bukan kita mau membenarkan tindakan Salomo punya banyak istri, tapi pada waktu itu seorang raja dengan kaliber Salomo banyak dikasih istri hadiah mungkin. Dan banyak di banyak negara-negara pengen jalin hubungan politik, aliansi dengan dia dan memberikan kepada dia banyak ya anaknya, siapanya untuk dijadikan istri supaya bisa berbesanan atau bahkan berhubungan dengan Salomo. Ya. Tetapi Salomo sepertinya dia memiliki cinta sejati yang dia tuliskan di dalam kitab Kidung Agung ini. Tetapi terlebih dari masalah ini Salomo atau bukan, yang jelas ini adalah firman Tuhan. Dan Tuhan menginspirasikan Salomo untuk menuliskan prinsip-prinsip yang sangat penting bagi kita mengenai hubungan lelaki dan wanita di sini, saudara. Dan kalau kita lihat di dalam Kidung Agung, pasal yang kedua yang tadi kita baca, dari ayat 7 sampai dengan pasal 3 ayat yang kelima, satu perikop di sini. Saya sengaja pilih perikop yang satu ini dari keseluruhan dari kitab Kidung Agung. Dan kalau kita baca kitab Kidung Agung, ada satu kalimat yang menjadi kalimat inti, yang diulang 3 kali di dalam kitab Kidung Agung, dan yang tadi dalam perikop kita baca muncul 2 kali. Itu apa? Yaitu yang di ayat 7 dan di pasal 3 ayat yang kelima. Kalau Anda perhatikan ini sama. Dan nanti diulang lagi di pasal 8. Jadi 3 kali muncul dalam kitab Kidung Agung. Yang kalau kita baca di sini, kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau rusa-rusa betina di padang, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Hal yang sangat menarik bahwa dalam kitab Kidung Agung kalimat ini diulang 3 kali dalam seluruh kitab. Dalam kitab yang berbicara mengenai cinta, dalam kitab yang berbicara mengenai nikmatnya, mendalamnya, bergairahnya cinta antara seorang laki-laki yang tulus dengan seorang wanita yang murni, 3 kali diulang kalimat ini. 3 kali diulang kalimat ini yang intinya adalah semacam peringatan, intinya adalah semacam nasihat katanya. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Atau dengan kata lain, sebelum waktu yang pas. Dan hari ini, saya ingin berbicara bahwa cinta antara laki-laki dan perempuan adalah hal yang indah kalau itu ada dalam kehendak Tuhan dan ada dalam waktu Tuhan. Saudara. Tetapi kalau itu bukan pada waktu yang tepat, menggerakkan atau membangkitkan cinta sebelum waktunya, maka itu bisa masuk kepada hal-hal yang membuat hati manusia sedih. Membuat kita masuk ke dalam berbagai hal yang negatif. Saudara, saya mengajak kita melihat beberapa hal. Yang pertama, saya mengajak kita melihat bahwa cinta itu adalah sesuatu yang didesain oleh Tuhan. Cinta itu sesuatu yang indah, cinta itu didesain oleh Tuhan. Itu sesuatu yang alami, sesuatu yang indah. Ini kita bisa tarik kembali ke dalam Kejadian pasal pertama dan pasal kedua. Dikatakan di Kejadian 1, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupanya, dia menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Dan ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan berkata tidak baik kalau seorang laki-laki itu seorang diri saja. Aku akan menciptakan baginya seorang penolong yang sepadan dengan dia. Dengan demikian kita tahu bahwa hubungan laki-laki dan perempuan yang indah, cinta antara mereka berdua adalah sesuatu yang Tuhan rancang dari awal. Sesuatu yang indah, bukan sesuatu yang tabu, bukan sesuatu yang jelek. Kita melihat
Oleh karena itu di dalam di sini ada gambaran, ini bukan hanya manusia bahkan tapi di seluruh alam. Di ayat yang ke-7 dikatakan demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Menarik sekali. Rusa betina dikatakan, rusa betina. Lalu di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 yang kekasih prianya digambarkan sebagai kijang jantan. Memang dalam bahasa Indonesia tidak terlihat jelas jantannya, tapi dalam bahasa aslinya ini mengacu ke kijang jantan. Jadi ada kijang betina di ayat 7. Lalu kekasihnya digambarkan sebagai kijang jantan. Begitu. Ya. Ini adalah sesuatu yang ada bahkan di dunia binatang, sebagai contoh, sebagai ini. Dan ketika Adam berjalan-jalan di Taman Eden, pertama Tuhan tidak langsung ciptakan Hawa untuk dia. Tapi ketika Adam berjalan-jalan, Tuhan bawa binatang-binatang yang telah diciptakan kepada Adam, dan Adam mulai menamai binatang itu. Dan ketika Adam menamai binatang itu, dia pasti perhatikan. Karena intelijensi Adam sangat tinggi, dia perhatikan binatang-binatang ini sepasang-sepasang semuanya. Ada kijang yang ada tanduknya, ada kijang yang nggak ada tanduknya. Ada harimau yang lebih garang, ada harimau yang lebih tenang gitu. Wah, ini ada pasangan-pasangannya semuanya. Dan Adam melihat dari situ muncul suatu keinginan, di mana pasangan saya. Ya. Jadi ini didesain oleh Tuhan di dalam alam semesta ini. Nah, ini harus kita sangat pahami sekali. Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Kalau Anda buka Facebook hari ini, Anda bikin Facebook hari ini, Anda pilih jenis kelamin, ada berapa pilihan, saudara? Ya. Wah, ya. Inilah manusia yang kacau modern ini. Bukan hanya laki-laki dan perempuan lagi sekarang. Entah ada apa-apa lagi, segala macam. Ada trans, ada cis, ada segala macam. Yang dulunya dianggap hal aneh, bencong gitu, banci, menjadi ini jenis kelamin gitu sekarang. Jadi Anda bisa pilih saya jenis kelamin bencong gitu. Ya. Itu kasarnya, saudara. Ya. Saya jenis kelamin banci. Ya. Tapi tidak. Alkitab bilang Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Hanya ada 2 jenis kelamin. Hanya ada 2 jenis kelamin. Tidak ada jenis kelamin ketiga, saudara. Tidak ada setengah laki, setengah perempuan. Itu bikin-bikinan manusia sekarang. Tapi Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan. Dan ini didesain oleh Tuhan. Dan Tuhan mendesain supaya laki-laki dan perempuan sama-sama saling tertarik. Saling tertarik. Dan ketika keduanya saling tertarik, keduanya saling mencintai, keduanya menemukan masing-masing sebagai pasangan hidupnya, maka muncullah suatu situasi yang sangat indah. Sangat indah. Kalau kita baca terus di ayat 8 sampai ayat 17 digambarkan bagaimana Salomo waktu itu yang masih muda dengan wanita Shulam ini, ya, mereka menjalin tali cinta mereka. Gambarannya begitu indah, sangat puitis sekali. Semuanya digambarkan seperti musim semi, saudara. Coba kita buka tadi kita lihat di ayat 11. Musim dingin sudah lewat, katanya. Musim dingin itu biasa digambarkan dengan warna-warna yang abu-abu dan warna yang agak membuat orang depresi gitu kan. Ya, yang dingin, tetapi musim dingin sudah lewat. Musim semi sekarang sudah datang. Musim semi itu apa? Musim semi itu musim kehidupan. Musim semi itu segala sesuatu mekar kembali. Musim semi itu berbunga-bunga, makanya disebut di sini. Wow, bunga katanya, pohon mulai berbuah ayat 13, bunga mulai muncul. Nah, ini kalau mau digambarkan manusia yang jatuh cinta biasa begitu ya. Bukan hanya padang yang berbunga, hatinya juga berbunga, saudara. Hatinya muncul bunga-bunga, ya. Muncul ada bunyi tekukur katanya, wah semuanya begitu indah. Ya, banyak yang senyum-senyum, mungkin mengingat masa lalu gitu ya. Semuanya begitu indah sepertinya. Wah, ketemu dia ya. Maka walaupun dunia begitu gelap, sepertinya terang begitu ya. Nah ini saudara, memang ini sesuatu yang Tuhan desain, sesuatu yang Tuhan ciptakan, ya, ada suatu hal yang begitu indah di dalam ini. Ada rasa saling memiliki. Di ayat 16 dikatakan, kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia. Ya, mana 2 orang, ya, makin lama makin dekat, ya, dan mereka merasa
ya, saling memiliki akhirnya. Ada rasa saling memiliki. Makanya ada rasa cemburu, saudara. Makanya ada rasa cemburu, karena ada rasa saling memiliki. Ya. Wah, dia mulai dekat dengan yang lain. Wah, mestinya kan dia punya saya. Misalnya. Ada rasa saling memiliki. Dan cemburu yang masih dalam batas normal itu wajar sekali. Untuk segala hubungan yang eksklusif ada rasa cemburu. Untuk hubungan yang eksklusif. Kita tidak mau kalau kita punya hubungan eksklusif, lalu hubungan eksklusif ini ada orang lain lagi. Karena ini hubungan eksklusif, namanya hanya antara kita saja. Tuhan pernah berkata bahwa Dia adalah Allah yang cemburu. Kok Allah yang cemburu? Cemburu gimana? Karena Allah punya hubungan yang eksklusif dengan kita. Dia satu-satunya Allah kita. Gitu. Seharusnya demikian. Kita tidak boleh punya Allah lain. Itu hubungan yang eksklusif. Oleh karena itu hubungan orang percaya dengan Tuhan sering digambarkan sebagai hubungan suami istri. Itu gambarannya. Bahkan hubungan suami istri adalah gambaran akan hubungan manusia dengan Tuhan. Harus ada hubungan yang eksklusif di situ. Suami dan istri juga punya hubungan yang eksklusif. Nah, itu istri saya, itu suami saya. Ada rasa saling memiliki. Ini sesuatu yang sudah Tuhan desain. Sesuatu yang indah di dalam segalanya. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, sesuatu yang didesain pasti didesain dengan parameter-parameter tertentu. Pasti didesain dengan aturan-aturan tertentu. Dan desain ini bisa dirusak. Dan sudah sering dirusak di dalam dunia yang jatuh ke dalam dosa. Bisa dirusak dan sering dirusak. Ada suatu peringatan di sini kalau kita lihat di ayat yang ke-15. Setelah mereka berbicara sedemikian di pasal 2 ayat 15, salah satu kekasih ini berkata, "Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga." Ada bahaya bahwa sesuatu yang indah, yang tadi digambarkan seperti musim semi, digambarkan seperti pohon yang berbunga, yang berbuah, kebun yang begitu indah. Tetapi ada kemungkinan untuk dirusak. Ada musuh-musuh yang mengancam. Ada hal-hal yang bisa merusak itu kalau kita tidak berhati-hati. Dan ini digambarkan sebagai rubah-rubah kecil. Rubah itu binatang yang kecil dan mungkin dilihat sekilas seperti cute. Ini beda dengan singa. Singa itu gede dan menyeramkan. Beruang besar dan menyeramkan. Orang kalau ketemu singa, ketemu beruang, dia sudah berjaga-jaga, berhati-hati. Tetapi rubah ini kecil, dia bisa menyelinap masuk lewat lubang, dan dia orang sekali lihat, tidak terlalu berbahaya. Tidak terlalu berbahaya. Jadi kadang-kadang dibiarkan begitu saja. Tapi saudara yang kasih Tuhan, Alkitab justru berkata di sini, hati-hati. Tangkap bagi kami rubah-rubah yang kecil itu yang merusak kebun-kebun anggur. Merusak desain Tuhan untuk kebahagiaan seseorang di dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Ada banyak hal yang bisa merusak itu. Salah satu yang ingin ditekankan di dalam pasal 2 ayat 7 sampai pasal 35 adalah mengenai waktu yang tidak tepat. Oleh karena itu dikatakan, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Tuhan sudah menciptakan hal ini, Tuhan mendesain hal ini sebagai hal yang begitu indah, tetapi Tuhan juga punya waktu yang baik untuknya. Dan kalau Anda tidak ikut waktunya Tuhan, maka bisa jadi desain itu menjadi rusak. Ada suatu perkataan yang perlu diingat selalu, sesuatu yang baik, tetapi dilakukan pada waktu yang salah, itu bisa menjadi sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang baik tapi dilakukan pada waktu yang salah, itu bisa menjadi sesuatu yang tidak baik. Seringkali kita berkata, sesuatu kalau baik ya makin cepat makin bagus. Belum tentu. Karena kadang-kadang ada waktu yang pas untuk itu. Misalnya Anda suka kue. Siapa di sini suka kue? Saya rasa banyak kita suka kue di sini. Kue apa kue favorit Anda? Tentu ada resepnya. Ada resepnya. Dan Anda harus tunggu. Karena kalau kue itu sudah diikutin sesuai dengan resepnya, mulai dari membuat adonan, mulai dari dipanggang sekian lama, mulai kemudian ditambah dengan icingnya dan lain sebagainya, maka itu akan menjadi suatu suatu kue yang begitu lezat, begitu enak, begitu lezat. Tetapi hal yang begitu indah ini, kalau Anda ambil dan Anda mau tidak mengabaikan, atau Anda mau tidak mengikuti, tapi mengabaikan waktu-waktunya, maka itu menjadi sesuatu yang tidak enak.
Anda berkata, ya ini sudah sesuai instruksi kok, tapi belum masuk ke oven ya, lama lah tunggu di oven ya. Saya dalam bentuk adonan saya mau langsung makan gitu. Kira-kira enak nggak gitu? Ya, masih adonan Anda makan gitu. Ya. Wah jadi nggak enak. Ya, tetapi kita melihat bahwa itu yang banyak terjadi. Oleh karena itu Alkitab mengatakan di sini, mengatakan demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya, sebelum waktu yang pas, saudara. Sebelum waktu yang pas. Saya sangat tertarik kenapa? Ya, karena saya pernah mengajar eksegesis kitab Kidung Agung kalau nggak salah 2 semester yang lalu. Kenapa disumpahinya demi kijang-kijang? Demi kijang-kijang, ya. Demi kijang-kijang betina. Lalu yang laki-laki digambarkan kijang jantan lagi, gitu kan? Demi kijang-kijang betina. Oh, ternyata ya, si penulis ini ingin mengingatkan kita kembali akan dunia binatang juga. Anda tahu dunia binatang itu Tuhan desain juga. Tuhan desain. Dan jantan dan betina Tuhan desain juga. Mereka punya waktunya masing-masing. Makanya di dunia binatang ada namanya musim kawin, saudara. Nah itu bisa kita observasi mulai dari anjing, kucing, sampai binatang liar. Biasa kalau yang kucing pasti ribut tuh yang ada kucing di atas. Itu lagi musim kawin kucing. Kijang juga punya musim kawinnya. Kalau waktu musim kawin kijang, yang kijang jantan itu berebut yang wanita. Jadi rupanya tujuan kijang punya tanduk panjang-panjang gede-gede itu ya, bukan cuma untuk melawan musuh rupanya, tapi untuk berebut wanita, saudara. Jadi berebut yang betinanya. Jadi waktu musim kawinnya sudah tiba, kijang-kijang jantan itu beradu dia, saling menanduk satu dengan yang lain. Nanti yang kalah udah kalah. Nanti yang menang dapat yang betina. Dan itu terjadi 1 tahun kira-kira 1 kali. Karena mereka menghabiskan waktu, energi banyak sekali untuk masalah ini. Sampai tanduk-tandukan, sampai luka-lukaan. Anda bisa bayangkan kalau tiap hari harus begitu, repot. Nggak usah makan lagi, saudara. Ya. Makanya Tuhan batasin gitu. Udah musim kawinnya kijang, udah setahun sekali gitu. Tuhan batasin. Makanya itu ada desain Tuhan di situ. Nah, kalau manusia tentu tidak sesimpel binatang. Tidak sesimpel binatang kita ada musimnya apa gitu, tidak. Tapi jelas bagi manusia Tuhan juga punya desain. Kalau sebelum waktunya atau ini di luar waktunya, maka kita menghabiskan energi yang begitu besar untuk itu. Padahal bukan waktunya. Dan kita menghabiskan banyak hal untuk itu. Di luar dari waktu Tuhan. Maka itu menjadi hal yang bisa jadi sia-sia. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, saya mengajak kita masuk ke poin kedua. Kalau tadi poin pertama kita melihat cinta adalah sesuatu yang sudah didesain oleh Tuhan. Itu suatu hal yang indah, tapi desain itu bisa dirusak kalau kita tidak mengikuti desain Tuhan. Maka hal yang kedua, poin kedua yang ingin saja kita lihat hari ini adalah Tuhan mendesain cinta itu pada waktu yang tepat. Dan kita harus menunggu waktu yang tepat itu. Menunggu waktu yang tepat. Nah, bagaimana? Apa yang perlu ditunggu, saudara? Jangan membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Sebelum waktu yang tepat. Apa yang perlu ditunggu? Hari ini saya mengajak kita minimal 3 hal yang perlu ditunggu sebelum membangkitkan cinta ini. Yang pertama, yang Alkitab katakan di sini, yang Alkitab ajarkan juga secara keseluruhan, menunggu untuk mendapatkan cinta sesuai yang Tuhan desain. Menunggu kesiapan diri kita sendiri. Menunggu kesiapan diri kita. Ya. Pernikahan adalah suatu hal yang besar. Itu adalah suatu keputusan yang besar. Mungkin selain masalah keselamatan, boleh dibilang salah satu keputusan terbesar dalam hidup ini adalah masalah pernikahan. Dan kalau kita ingin memutuskan sesuatu yang sedemikian besar, maka kita perlu menunggu diri kita siap untuk membuat keputusan semacam itu. Hari ini yang sangat disayangkan adalah begitu banyak anak-anak kecil. Kadang-kadang masih SD, SMP, dan lain sebagainya. Sudah namanya mereka berpacaran. Sudah berpacaran. Wah, ini pacar saya, gitu kan. Kadang-kadang orang tuanya shock juga. Wih, kok bisa sudah punya pacaran? Belajar dari mana? Begitu.
dan lain sebagainya. Apalagi kalau membandingkan dengan diri kita sendiri gitu, membandingkan dengan generasi orang tuanya gitu, mungkin tambah syok lagi gitu. Ya, kayaknya dulu saya nggak seperti itu gitu. Ya. Saya masih ingat dulu waktu saya SD, ya, sampai dengan SD kelas 6, laki-laki dan perempuan sama sekali belum ada ini apa-apanya gitu. Kita masih main tak lari jongkok, tepok-tepokan, pukul-pukulan, segala macam. Tapi ya begitu ini ya, masuk SMP, saya mulai melihat ada hawa yang sedikit berbeda begitu. Ada suasana yang sedikit berbeda. Memang terus terang umur saya kecil, ya, karena saya masuk kelas 1 itu kelas 4, umur 4 tahun. Jadi umur 4 tahun saya sudah SD kelas 1, jadi masuk SMP saya baru 10 lah, ya, 10 tahun, hampir 11. Ya. Tapi saya lihat, wah ini mulai agak beda nih, kok laki dengan perempuan mulai ada kayak gimana begitu ya. Nah, tapi anak sekarang saya lihat, wah lebih parah lagi, SD juga sudah mulai aneh-aneh gitu ya. SMP, kenapa saudara? Ya karena mereka mendapat input dari dunia. Asupan-asupan, tayangan-tayangan dilihat, sinetron, ya, segala macam tentang cinta ini, cinta itulah, segala macam, pernikahan dini lah, segala macam ya, apalagi segala macam. Ya. Wah, kalau itu semua membombardir diri kita dan kita didorong oleh dunia seperti itu, ya, maka kita bilang ya akan ke arah sana begitu. Ya. Padahal, saudara, ya, kita harus menunggu waktu yang pas. Menunggu waktu yang pas. Ya. Kapan seseorang boleh mulai kalau gitu? Mana? Coba Gembala Stephen tunjukkan dalam Alkitab umurnya umur berapa sih? Gitu. Ya, ada satu orang tua yang tanya saya, Pak ini harus coba dikhotbahkan dari Alkitab itu umur berapa itu nggak boleh itu, di bawah umur berapa nggak boleh gitu. Ya, karena dia mau anaknya nggak boleh gitu. Ya. Saya bilang, memang kalau dicari ayatnya sih nggak ada Pak bilang umur berapa gitu. Ya. Anaknya boleh pacaran atau enggak begitu ya. Tapi saudara yang kesam Tuhan, prinsipnya apa? Prinsipnya adalah kita harus tahu dulu tujuan berpacaran apa. Tujuan seorang laki-laki dekat dengan perempuan apa. Seorang perempuan dekat dengan seorang laki-laki lalu mulai mencurahkan hati dan sebagainya. Tujuannya apa gitu. Tujuan yang dalam tanda kutip berpacaran itu apa gitu. Banyak anak-anak hari ini sudah salah dengan masalah tujuan berpacaran. Dan karena mereka sudah salah mengerti apa tujuan berpacaran sehingga mereka tidak tahu lagi kapan mereka boleh berpacaran dan tidak. Banyak orang hari ini berpacaran karena apa? Ya karena nomor satu enak ada orang dekat dengan saya. Jadi ya tentu ada perasaan enak diperhatikan, ada yang memperhatikan gitu. Nah kadang-kadang anak yang kurang perhatian orang tua dan sebagainya lebih rentan ke masalah ini. Karena dia merasa ada orang yang perhatikan dia. Seorang wanita misalnya, yang anak kecil, wanita yang baru bertumbuh dewasa, ya gampang sekali terpengaruh kalau misalnya dia tiba-tiba ada seorang laki-laki yang begitu perhatian sama dia. Sehingga belum pernah ada orang seperti itu terhadap saya, pemikiran dia. Gitu ya. Nah, sehingga langsung dia terbawa begitu. Ini ya, karena dia belum punya pengalaman. Gitu. Seorang laki-laki juga yang baru menjadi seorang remaja, ya, mungkin karena peer pressure, ya, dia melihat ada semacam simbol kalau dia katanya punya pacar. Ya. Dia lihat teman-temannya satu persatu punya, jadi kalau dia nggak punya kayaknya kalah kamu, kamu kurang sesuatu, ya. Kamu jomblo, yang lain sudah nggak tahu istilahnya apa, ya double atau apa gitu kali ya. Kalah kamu, jadi ada suatu pressure bagi dia, gue harus cari pacar, saya harus punya gandengan, ya pressure seperti ini saudara, ya. Sehingga akhirnya seorang anak mulai berpacaran, ya bukan lagi karena dia tahu apa tujuan berpacaran itu. Apa tujuannya sebenarnya apa gitu. Ya. Tujuannya menjadi ya agar punya orang yang enak bisa curhat, agar punya status, atau karena ada perhatian yang lebih dari orang itu lain sebagainya. Padahal sebenarnya saudara, fenomena pacaran itu nggak ada dalam Alkitab. Fenomena pacaran itu, di mana laki-laki dan perempuan berduaan nanti pergi kemana-mana segala macam, fenomena itu adalah fenomena modern. Beberapa ratus tahun yang lalu, hal itu tidak dikenal sama sekali. Beberapa ratus tahun yang lalu, pernikahan itu dipasangkan oleh orang tua. Seringkali bahkan sampai dengan hari menikah baru lihat orangnya.
Anda bisa baca di dalam Kejadian kisah Ishak dan Ribka misalnya. Itu kan kisah cinta, Ishak dan Ribka. Wah, langgeng dan indah sekali. Tetapi Ishak dan Ribka nggak ketemu mereka. Orang satu jauh banget, berapa ribu kilometer, didatangkan, diboyong. Tapi begitu mereka menikah, Alkitab mencatat, Ishak mengasihi Ribka. Ishak mengasihi Ribka. Jadi fenomena pacaran itu adalah fenomena yang agak sedikit modern sebenarnya. Yang beberapa ratus tahun yang lalu pun belum ada. Tetapi bukan berarti pacaran itu pasti salah. Yang penting kita harus tahu tujuannya apa. Tujuan seorang laki-laki mendekat dengan seorang perempuan, tujuan seorang perempuan mendekat dengan seorang laki-laki mestinya adalah untuk mengetahui dan mempersiapkan diri untuk pernikahan. Untuk mengetahui apakah orang ini bisa menjadi calon suami saya, calon istri saya, baru saya mulai berpikir seperti itu, gimana kita mengenal dia lebih dalam lagi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu tidak ada suatu patokan umur, karena umur itu bisa berubah-ubah. Tetapi saya punya prinsip bahwa seseorang, laki-laki ataupun perempuan, sebaiknya baru boleh mulai berpacaran kalau dia sudah mulai bisa berpikir soal pernikahan. Ya. Kalau dia sudah mulai berpikir tentang kira-kira mungkin ya siapa yang atau berapa tahun lagi mungkin saya bisa menikah. Ya. Mulai mempersiapkan untuk itu. Dan ini tidak ada patokan umur karena berbeda-beda. Mungkin di zaman dulu di mana orang umur 18-19 sudah menikah, ya mungkin orang mulai mengenal laki-laki dan perempuan lebih dalam umur 16, umur 17 tidak terlalu aneh gitu. Berapa ratus tahun yang lalu. Tapi bagaimana dengan hari ini? Apakah anak SD sudah mempersiapkan pernikahan gitu? Apakah anak SMP sudah mempersiapkan pernikahan? Kita bertanya ya. Apakah anak SMA bahkan sudah mempersiapkan pernikahan, sudah mulai berpikir dia akan menikah, begitu. Saya rasa untuk kebanyakan orang jawabannya adalah tidak. Oleh karena itu tidaklah bijak sebenarnya untuk masuk ke dalam hal-hal demikian pada usia-usia seperti itu. Sekali lagi bukan karena ada aturan dalam Alkitab umur berapa tidak boleh. Tetapi patokannya adalah apakah ini adalah untuk mempersiapkan untuk pernikahan. Apakah kita serius sedang mempertimbangkan orang yang kira-kira akan bisa jadi kita nikahi. Begitu. Ya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat di sini. Jadi kesiapan diri. Ya. Sudahkah saya siap? Ya. Nah, saya ingin memilih pasangan hidup. Apakah saya sudah cukup dewasa untuk bisa memilih pasangan hidup? Apakah saya sudah cukup dewasa untuk itu? Kadang-kadang kalau anak-anak jangankan pilih pasangan hidup. Mau pilih cita-cita jadi apa aja masih berubah-ubah terus tiap hari. Kemarin bilang mau jadi astronot. Besok bilang mau jadi presiden. Kan? Minggu depan bilang mau jadi tentara. Gitu. Gimana kalau masih seperti ini bisa kita harapkan bahwa dia akan memilih pasangan hidupnya. Sama sekali belum siap. Sama sekali belum siap. Oleh karena itu kita berkata hal yang pertama dan yang penting sekali adalah menunggu kesiapan diri kita. Kesiapan diri, ya. Apakah saya sudah mempersiapkan diri untuk bisa menjadi seorang istri dan seorang suami? Jadi ini adalah hal yang pertama, saudara. Hal yang kedua sekarang, hal yang kedua yang perlu kita tunggu. Tunggu katanya, jangan menggerakkan membangkitkan cinta sebelum waktunya. Pertama, tunggu kesiapan diri kita. Yang kedua, tunggu calon yang tepat. Tunggu calon yang tepat tiba. Jadi, ingat bahwa ya, menikah itu pasti dua orang. Satu saya, satu orang lain. Jadi satu kesiapan diri saya, dua tunggu calon yang tepat. Calon yang tepat. Saya sering berkata di dalam konseling pernikahan bahwa salah satu resep untuk pernikahan yang baik dimulai dari satu calonnya dulu, gitu. Satu calonnya dulu. Ya, kalau calonnya saja sudah salah, ya maka semua ke belakangnya akan jauh lebih susah. Saya tidak katakan pasti gagal, tidak. Melalui kerja, melalui campur tangan Tuhan, melalui kasih karunia Tuhan, ya bisa saja ini akhirnya sukses juga. Ya. Tetapi tentu butuh segala
doa dan segala perjuangan yang lebih berat. Gitu ya. Tetapi kalau kita katakan bahwa dari awal ya, calon, ya, ini adalah pemilihan calon ini adalah hal yang baik, hal yang penting. Ya. Tunggu calon yang tepat. Ya. Sekali lagi tadi saya katakan kadang-kadang ada orang yang mungkin naif. Ya. Dia baru puber belum lama atau dia baru keluar dari ini proteksi orang tuanya dan dia merasa oh ada yang pertama yang begitu care sama dia. Masih bagus kalau orangnya tulus. Kalau ternyata yang sananya tukang tipu, repot saudara. Repot ya. Nah, karena tidak berpengalaman. Wah begitu manis kata-katanya, tidak pernah ada orang puji saya seperti dia begitu ya. Ya benar sih. Gitu. Nah, tetapi kalau dia tidak bisa jeli untuk melihat hal ini, maka dia tidak menunggu waktu yang benar dari Tuhan, desain yang benar dari Tuhan. Dan Alkitab sudah kasih suatu pedoman yang begitu penting bagi kita. Coba kita buka dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-14. Kalau sudah mendapatkan, kita baca di sini. Saya bacakan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Ya, ini adalah prinsip yang Tuhan berikan. Coba kita buka lagi dalam 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-39. Masalah menikah. 1 Korintus 7 ayat 39. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ya bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya. Asal orang itu adalah seorang yang percaya. Ya, jadi Tuhan memberikan suatu prinsip menikah dengan orang yang percaya. Ini satu-satunya prinsip yang Tuhan berikan. Tetapi bukan berarti ini menjadi satu-satunya kriteria kita tentunya. Tidak. Ini hanya istilahnya syarat paling dasar. Syarat paling dasar. Tentu Anda harus lihat lagi setelah dia, kalau Anda yakin dia orang yang diselamatkan, Anda harus lihat lagi. Apakah dia orang yang mengasihi Tuhan? Apakah dia orang yang mau taat firman Tuhan? Nah, ini penting, karakter. Makanya tadi saya bilang apa yang dibacakan oleh Diaken Jaya sangat nyambung juga. Padahal tadi saya nggak titip pesan sama Pak Jaya. Tolong baca ayatnya, tidak. Ya. Tadi kita baca, ya, istri yang cakap, siapa yang mendapatkannya? Perhatikan istri yang cakap, bukan yang cakep, saudara. Ya, ya. Banyak orang carinya istri yang cantik. Ya. Kita bukan istri yang cakep, cantik. Ya. Siapa yang mendapatkannya? Bukan, tapi istri yang cakap. Ya. Siapa yang mendapatkannya? Ya. Seringkali ada kaum wanita yang protes. Kenapa Tuhan tulis Amsal 31, nggak ada Amsal 32, suami yang cakap siapa yang mendapatkannya? Gitu katanya. Ya. Mestinya ada tuh Amsal 32 yang suaminya gimana gitu. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, mencari suami yang cakap, ya, itu sebenarnya kenapa? Kenapa ada pasal tentang istri yang cakap? Kenapa nggak ada pasal tentang suami yang cakap? Karena mayoritas Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, mayoritas sudah ditulis dari sudut pandang pria. Jadi kalau Anda ingin mencari suami yang cakap, artinya suami yang saleh, suami yang ada dalam Tuhan, itu sudah ada di banyak perikop yang lain, gitu. Ya. Yang Anda bisa cek, karena kebanyakan perikop dalam Alkitab sudah ditulis dari sudut pandang pria. Tetapi Tuhan khususkan satu pasal ditulis untuk sudut pandang wanitanya. Istri yang cakap. Bukan berarti Tuhan tidak kasih kriteria suami yang cakap. Ada. Anda perlu gali itu. Anda perlu baca firman Tuhan. Dan kita melihat, itu ada hubungan, kembali lagi hubungan dengan poin pertama. Seberapa siap diri kita untuk punya kriteria seperti itu. Gitu. Seberapa kita sudah dewasa sehingga kita punya kedewasaan rohani juga. Sehingga yang kriteria yang kita cari adalah kriteria-kriteria yang bagus. Jangan seperti anak-anak yang kriterianya masih nggak jelas. Kenapa kamu suka sama dia? Oh rambutnya ini begini katanya. Wah ini dangkal sekali kriterianya, gitu kan? Nah, nanti besok-besok rambutnya dipotong gitu, udah hilang alasannya, gitu kan? Lalu gimana dengan karakternya? Sudah bisakah kamu menilai karakter seseorang? Sudah tahukah kamu tentang kerohanian seseorang? Begitu. Nah,
Tadi jadi kesiapan diri membangun untuk mempersiapkan untuk hal yang kedua. Kesiapan calon. Sudah adakah calon yang sesuai dengan yang Tuhan inginkan? Yang nomor satu, dia diselamatkan. Orang yang percaya. Ya. Itu syarat dasar, itu bukan syarat satu-satunya. Itu syarat dasar. Ya. Syarat dasar. Selanjutnya Anda boleh punya kriteria-kriteria yang lain. Ya. Asal Anda berikan dalam Alkitab. Misalnya saya ingin orang yang takut akan Tuhan. Bukan hanya diselamatkan, tapi dia benar-benar hidup seperti orang yang diselamatkan. Bukan cuma ngomong doang diselamatkan. Ya, tapi dia takut akan Tuhan. Sebagaimana tadi di dalam Amsal pasal 31. Gitu, ya. Dia orang yang serius terhadap hal-hal dalam Alkitab. Itu adalah kriteria yang baik. Gitu. Memang Tuhan tidak kasih kriteria suku, tidak kasih kriteria ekonomi, tidak kasih kriteria yang lain-lain. Itu banyak hal memang sesuai selera masing-masing. Saudara. Memang selera orang beda-beda. Ada juga yang 16 tahun, seleranya 70 tahun. Repot saudara. Ya. Walaupun tidak dilarang 100% oleh firman Tuhan, tapi mungkin ada sesuatu yang aneh di situ. Saya lihat. Aneh ya, aneh. Jadi menunggu calon yang tepat gitu. Menunggu calon yang tepat. Dan saudara, yang ketiga, yang terakhir ya. Jangan membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Tunggu waktu Tuhan. Apa waktu Tuhan? Yang pertama, tunggu kesiapan diri kita. Dua, tunggu calon yang tepat ya, ada. Ya. Dan yang ketiga adalah menunggu pernikahan. Menunggu pernikahan. Maksudnya apa saudara? Coba kita kembali ke dalam Kidung Agung. Kembali ke dalam Kidung Agung, pasal yang kedua. Ya. Begitu seorang laki-laki dan seorang perempuan mulai menjalin cinta, ada suatu ketertarikan yang besar di antara mereka. Ini seperti magnet. Seperti magnet, benar-benar ya, ditarik, saling ditarik. Oleh karena itu kita melihat di dalam ayat yang ke-10 tadi di pasal 2, ya, mereka saling mengajak, ayo katanya, ayo, mungkin mereka pengen jalan-jalan bareng, ya, mau lihat-lihat bunga katanya, ya. Ayo katanya, ayo mari. Ya memang, ya, namanya orang sudah begitu pasti mau ini melakukan aktivitas bersama, ya, mau berduaan, itu adalah suatu hal yang alami. Tetapi firman Tuhan tetap mengingatkan, ya, kalaupun kamu sudah siap secara rohani, kalaupun kamu sudah punya teman calon yang tepat, jadi dua, menunggu pertama sudah bagus, sudah dipenuhi, ya, tetap tunggulah pernikahan, menunggu pernikahan untuk keterlibatan fisik, saudara. Menunggu pernikahan untuk keterlibatan fisik yang bersifat seksual, yang bersifat intim. Ini yang Tuhan ingin katakan. Oleh karena itu coba kita lihat di ayat yang ke-14. Ya, setelah membicarakan musim semi dan lain sebagainya, si kekasih ini menggambar merpatiku di celah-celah batu. Katanya. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Jadi dia menggambarkan kekasihnya seperti merpati di lereng batu. Itu maksudnya gambarannya apa? Bukan hanya gambaran indah merpati, tapi juga masih belum bisa sepenuhnya dijangkau oleh dia. Jadi masih seperti burung yang ada di lereng gunung batu. Benar, sampai nanti pernikahan. Sampai nanti pernikahan. Oleh karena itu, ada sebagian orang yang berkata, kitab Kidung Agung ini kitab yang porno, ada orang bilang begitu. Karena menggambarkan keintiman antara laki-laki dan perempuan. Dan memang ada gambaran keintiman laki-laki dan perempuan di pasal 4 terutama, pasal 5 dan pasal 6. Tetapi satu hal yang harus diingat adalah bahwa itu adalah setelah pernikahan. Jadi mereka menikah di pasal 3. Coba kita lihat pasal 3. Tadi kita nggak sempat baca dari pasal 3 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya. Dari pasal 3 ayat 6 sampai ayat 11, di situ mereka menikah. Ya, Salomo katanya. Salomo menikah nih di ayat 9. Salomo membuat baginya tandu dari kayu Libanon. Ya. Tiang-tiangnya segala macam. Ayat 11. Hai putri-putri Yerusalem, putri-putri Sion, keluarlah, tengoklah Raja Salomo dengan mahkota yang dikenakan padanya oleh ibunya pada hari pernikahannya, pada hari kesukaan hatinya. Jadi ini memuncak sampai kepada hari pernikahan.
Dan yang tadi di ayat 1, pasal 3 ayat 1 sampai ayat 5 adalah si mempelai wanita atau makanya Elai kasih judul situ impian mempelai wanita. Adalah ketika dua orang sudah begitu saling mencintai sampai akhirnya mereka menginginkan satu dengan yang lainnya, maka masuklah ke tahap pernikahan. Makanya tadi di ayat yang pasal 3 ayat yang keempat, tak kulepaskan dia sampai kubawa dia ke rumah ibuku. Jadi ini sudah peminangan. Jadi karena mereka sudah makin dekat, makin saling mendambakan satu dengan yang lain, akhirnya mereka masuk ke dalam tahap pernikahan. Si mempelai wanita membawa calonnya ketemu ibunya gitu untuk membicarakan masalah pernikahan. Dan memang ujung-ujungnya ke sana, Saudara. Ujung-ujungnya ke sana, kepada suatu pernikahan. Tetapi yang firman Tuhan ingin katakan dan ajarkan terus-menerus adalah hormati batas-batas yang Tuhan berikan, kapan sebelum pernikahan, kapan setelah pernikahan. Ada hal-hal yang oke setelah pernikahan, keintiman antara laki-laki dan perempuan, silakan. Tetapi hormati batasan yang Tuhan berikan sebelum pernikahan. Ini yang Tuhan terus ingatkan sebenarnya kepada manusia. Dan coba kita buka dalam Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal 2 mengenai pernikahan di ayat 24, ini ayat yang sangat mendasar sekali tentang pernikahan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Keduanya menjadi satu daging adalah keintiman antara laki-laki dan perempuan. Tetapi ini ditaruh sebagai fase terakhir dari pernikahan. Pernikahan itu pertama ada fase sosialnya. Fase sosial meninggalkan ayah dan ibu dan diketahui semua orang. Dan bersatu dengan istrinya, bersatu secara rohani. Dua orang ini bersatu secara rohani, baru ada persatuan fisik. Tetapi dunia hari ini ingin lompat ke persatuan fisiknya, ingin lompat ke intiman dagingnya, tanpa ada persatuan rohaninya. Sehingga yang terjadi adalah kekacauan. Yang terjadi nanti adalah kehancuran hati. Yang terjadi adalah kehancuran hidup bisa jadi nanti. Karena mereka melompat kepada keintiman menjadi satu daging tanpa ada persatuan sebelumnya. Dan apa yang Tuhan desain mestinya sudah bersatu terlebih dahulu, baru ada keintiman dilanggar total. Sehingga keintiman berjalan sendiri. Dan itu akhirnya menjadi tidak intim lagi, tapi hanya menjadi hawa nafsu semata. Dan itu yang kita temukan, saudara. Di dunia ini banyak terjadi, berulang kali. Dan orang harus menjaga diri terhadap hal itu. Tunggu pernikahan. Dan kita bukan hanya bicara masalah keperawanan saja. Bukan hanya bicara masalah keperawanan saja. Tetapi masalah hati kita. Apakah kita punya hati yang menuju kekudusan atau tidak? Kadang-kadang ada pasangan muda yang mungkin berkata, ya nggak apa-apa kami pacaran bagaimana, yang penting masih tetap perawan. Yang penting belum sampai tindakan yang paling intim. Tapi saudara yang kasih Tuhan, sebenarnya Tuhan mendesain manusia itu memiliki respon keintiman yang sudah dimulai semenjak jauh-jauh sebelum misalnya tindakan persetubuhan. Persetubuhan itu puncaknya. Tetapi respon ke seksual manusia itu sudah dimulai jauh sebelumnya. Mulai dari sentuhan-sentuhan pada bagian tertentu, mungkin kata-kata dan sebagainya, yang semuanya memimpin sampai kepada puncaknya adalah persetubuhan. Dan banyak orang muda salah berpikir, yang penting saya belum bersetubuh. Yang lain, saya masih oke, gitu. Masih main-main semua yang lain gitu. Tapi ini akan gagal karena akhirnya apa? Mereka main-main api, tadinya bilang asal kita jangan bersetubuh. Tetapi mereka lupa bahwa Tuhan mendesain tubuh manusia sedemikian rupa kalau dia sudah terangsang akan sangat sulit untuk mengerem sampai ke ujungnya gitu. Itu seperti orang buka mobil gitu, yang penting saya jangan nabrak tembok itu gitu. Tapi dia sikat 100 km per jam gitu kan, sampai 5 meter dia bilang rem sekarang gitu. Hasilnya apa? Nabrak. Sehingga banyak sekali orang muda tahu bahwa tidak boleh
saya intim dulu, tidak boleh saya bersetubuh dulu sebelum pernikahan, tetapi karena mereka ya, berpikir, oh pokoknya ini ada tembok yang saya nggak boleh tembus, tapi semua yang sebelumnya saya main-main aja nggak apa-apa di sini ya. Ya repot, karena tubuh manusia sudah Tuhan desain supaya ketika itu sudah di start, ya, makin lama makin dekat ke tembok ini, makin susah untuk direm. Gitu. Sehingga banyak yang kebablasan. Dan mereka akhirnya bilang, oh, tadinya kami tidak mau Pak, ya, terbawa gitu ya, terbawa emosi sesaat dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka sudah memulai proses itu gitu, ya. Sudah mulai proses itu sebelumnya. Dan oleh karena itu ya kita bukan bicara mengenai hanya masalah menjaga keperawanan saja, ya. Tapi bicara mengenai janganlah memulai proses seksual, janganlah memulai proses keintiman ya, sebelum pernikahan. Dan proses keintiman itu bukan masalah keperawanan saja, tetapi segala proses mulai dari sentuhan-sentuhan pada bagian-bagian tertentu dan sebagainya, itu sudah dimulai dari jauh-jauh sebelumnya. Dan jangan lakukan itu sebelum Anda menikah. Gitu. Coba kita buka dalam Ibrani. Ibrani pasalnya yang ke-13. Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-4. Dikatakan di sini, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan jangan kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. Intinya Tuhan sudah bilang, Tuhan kasih peringatan gini, aku menciptakan pernikahan sebagai desainku untuk memenuhi kebutuhan keintiman manusia. Tetapi hormati ini dengan cara di luar ini jangan lakukan. Di luar ini jangan dimulai. Karena kalau kamu memulainya, kalau kamu melakukannya di luar ini, kamu tidak menghormati pernikahan yang telah Tuhan ciptakan. Dan itu Tuhan bilang, aku akan menghukum. Orang-orang sundal akan Tuhan hukum. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apa risikonya kalau kita melanggar? Oh, risikonya banyak, saudara. Risikonya banyak. Begitu banyak orang yang nantinya, ya, karena sudah mendahului Tuhan, mendahului pernikahan, akhirnya nanti setelah menikah pun dia bisa jadi memiliki pandangan yang tidak sehat mengenai keintiman. Dia punya rasa bersalah, ya. Dia punya beban psikologis dan sebagainya. Ada banyak hal yang bisa terjadi. Ya. Oleh karena itu, ya, apa yang Tuhan katakan itu sudah benar. Ya. Jangan. Belum lagi masalah kesaksian. Oh, kesaksian. Kita adalah duta-duta Kristus. Kita adalah orang-orang untuk mencerminkan Kristus di bumi ini. Oleh karena itu kita harus berlaku sebagaimana duta-duta Kristus. Ada orang berkata, ini kan hidup saya, terserah saya lah. Tenang dulu, ini kalau Anda orang percaya, kalau Anda sudah percaya Tuhan, ini bukan hidup Anda lagi. Ini bukan hidup saya lagi, tetapi ini hidup yang sudah dimiliki oleh Yesus Kristus sebenarnya. Kadang-kadang orang kalau mau ditegur, apalagi kalau masalah pacaran, masalah hubungan laki-laki dan perempuan, sering berkata, ini bukan urusan orang lain, ini urusan pribadi saya. Benar saudara, ini urusan pribadi. Tetapi ingat, kita masing-masing adalah milik Tuhan. Kalau kita mengaku kita sudah percaya kepada Yesus Kristus. Jadi ini urusan Tuhan. Urusan Tuhan. Dan Tuhan memberitahukan kepada kita. Alkitab berkata, abstain from all appearance of evil. 1 Tesalonika dikatakan. Jadi jauhilah segala yang nampaknya seperti kejahatan. Nampak seperti kejahatan. Itu harus dijauhi. Jangankan yang jahat, yang nampak seperti kejahatan pun dijauhi. Dan ingat, ini berlaku juga bagi yang sudah menikah. Mungkin ada yang berkata, ini hari ini khotbah untuk yang belum menikah. Memang titik beratnya pada itu. Tetapi bagi orang yang sudah menikah, hormati pernikahan. Hormati pernikahan. Jangan lari keluar. Ingat, ada hubungan eksklusif antara suami dan istri. Jangan kacaukan pernikahan orang lain, jangan kacaukan pernikahan diri sendiri. Karena ini adalah hubungan yang eksklusif. Dan ingat, kesaksian kita. Kesaksian.
Anda bilang, ya saya ingat, mungkin ada yang membaca juga, ada berita ya di Amerika kan sekarang presidennya Donald Trump. Donald Trump ini memang orang agak agak aneh sendiri. Tapi wakil presidennya sekarang namanya Mike Pence. Sempat beberapa bulan lalu muncul cerita orang-orang liberal serang Mike Pence karena muncul berita bahwa Mike Pence tidak mau Mike Pence tidak mau makan sendirian dengan wanita yang bukan istrinya, kecuali ada istrinya ikut. Jadi dia tidak mau kayak dinner berdua saja dengan seorang wanita, kalau nggak ada istrinya. Wah, itu orang liberal langsung habis-habisan serang si Mike Pence, karena Mike Pence, ya saya tidak tahu iman dia seberapa kuat karena dulu dia orang Katolik dan sebagainya, tapi minimal dia seorang konservatif. Dan dia punya rule seperti itu untuk dirinya sendiri. Dan orang liberal langsung serang dia, wah ini Mike Pence ini zaman batu kali ini. Wah, atau jangan-jangan dia nanti tergoda oleh mereka ejek-ejek dia bakal tergoda oleh sirup. Di Amerika ada satu sirup mereknya Mrs. apa gitu. Nanti tergoda sama si Mrs. itu, sirup itu katanya. Jadi mereka olok-olok si Mike Pence. Ya. Tapi Mike Pence berkata, enggak, supaya saya tidak digosipkan orang, supaya saya tidak bisa diserang oleh musuh-musuh saya, karena namanya politik ada musuh enggak? Banyak sekali. Supaya saya tidak diserang oleh musuh-musuh saya, supaya saya tidak digosipkan orang, saya nggak mau ini dinner dengan seorang wanita sendirian, tanpa saksi, tanpa istri saya, gitu ya. Saya tidak mau melakukan itu. Bukan karena lalu dia takut, nanti dia langsung selingkuh sama dia, bukan. Tapi dia mau menjaga kesaksiannya. Menjaga kesaksiannya. Ini hal yang penting, saudara. Hal yang penting. Kita nggak berbuat salah pun orang bisa serang kita dan kesaksian kita bisa hancur. Seorang hamba Tuhan baru-baru ini, mungkin nanti pasti terbongkar juga nih, kasusnya lain sebagainya. Ada yang klaim bahwa dia bersetubuh, ada yang klaim bahwa dia sudah jatuh dalam dosa. Ada seorang wanita bilang, dia sudah jatuh dalam dosa dengan saya. Orang itu bilang, enggak, saya enggak lakukan. Ya, tapi ini bisa kita bisa bilang hati-hati. Iblis mencoba cari cara untuk menjatuhkan, apalagi hamba Tuhan. Bagaimana kita harus berhati-hati dengan masalah ini. Jaga kesaksian kita. Oke, mari kita bersatu dalam doa.